A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa keistiqomahan kita di Hafara gitu ya, yang nggak bosen belajar gitu. Tiap Rabu siang kita kajian belajar dan terus mudah-mudahan ini menjadi satu energi untuk kita terus mencintai belajar gitu, karena belajar tuh perlu cinta gitu ya. Kalau nggak ada cinta belajar ya susah gitu, karena itu adalah energi yang besar. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah belajar. Kita lagi ada di school of life, kita lagi ada di tempat belajar yang nggak ada henti-hentinya. Jadi jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk bereksperimen, jangan lelah untuk mengalami, karena pada akhirnya semua pertanyaan kita akan selesai ketika kita sudah mengalami gitu. Jadi kalau belum mengalami pasti masih banyak pertanyaan gitu ya. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua. Saya tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, hanya sharing gitu ya, other side of perspective, misalkan sharing sesuatu hal yang mudah-mudahan ini menjadi sesuatu bahan perenungan, karena poin inti dari pertemuan kita ini adalah mempersatukan hati, itu yang paling penting, namanya juga silaturahim gitu ya. Senantiasa siapapun yang hadir di sini dipersatukan hatinya dengan penuh cinta kasih, yang cinta kasih itu nanti yang akan mengajak kita, menarik kita dalam tanda petik memasuki dunia kasih sayang yang lebih dalam kesadaran yang insya Allah itu yang akan selalu hidup di dalam keseharian kita gitu. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hening dulu sejenak, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, supaya senantiasa juga kita bisa menikmati pembelajaran ini dengan seapa adanya gitu. Karena ya kita tahu ya, manusia modern paling susah untuk relax gitu. Paling susah untuk santai gitu. Susah banget gitu ya, karena fasenya tuh cepet banget gitu. Informasi yang banyak banget, dan ya begitulah, kita memang lagi ada di era yang sangat-sangat seru gitu intinya. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk menghening, karena menghening adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam petunjuk. Menghening adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kesadaran. Mari kita buka hati kita, mari kita rilekskan pikiran kita, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini seapa adanya. Kita ber-Al-Fatihah untuk kedua orang ibu bapak itu ya, yang penting untuk siapapun yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kebaikan, keberkahan, dan keridhaan untuk kita semua. Santai, rileks. Mari kita nikmati nafas, mari kita nikmati tubuh ini, mari kita berterima kasih kepada semesta, kepada tubuh ini, bersyukur. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi sehat ya ibu dan bapak, happy dan semangat kita belajar siang hari ini. Yang mau langsung atau mau memberikan pertanyaan, diskusi, kita open discuss ya. Tapi topik besar kita akan bicara tentang memahami jiwa yang mati gitu. Dan nanti itu akan relate dengan topik yang tadi masuk juga, tentang karmic level, tentang kodo dan kodar. Ya intinya kita akan banyak melakukan rewind gitu ya, pengulangan-pengulangan yang insya Allah diulang-ulang akan semakin terasa gitu kira-kira. Oke, teman-teman ibu dan bapak, kita akan mengawali dulu pakai satu statement di dalam Al-Quran ya. Dan statement ini sangat-sangat seringlah mungkin ya kita dengar, dan sering banget kita
pakai gitu kalimatnya ya. Kita memaknai dulu gitu, karena ini penting sekali supaya nanti kita mengerti juga tentang kodok-kodar dan si karmic level tadi itu seperti apa sih gitu. Karena kan selama ini karma diartikan bahwa saya ngerjain jelek, saya dapat yang jelek gitu kira-kira. Nah, ngerjain jelek mendapat yang jelek sebenarnya nggak perlu pakai karma juga pasti kejadian gitu ya, karena life is all about, ya balik lagi ya, konsekuensi kan, gitu intinya. Nah, kita akan mendalami makna dari karma ini tidak hanya dari esensial 2+2-nya lah ya, kita kira-kira, tapi kita akan masuk ke dalam log 10.000 sehingga nanti kita ngerti bahwa karma itu sebetulnya my life is my making tuh. Apa yang saya lakukan dan yang saya rasakan sekarang itu adalah apa yang saya kerjakan gitu. Karena hari ini banyak orang yang terlalu depend kepada di luar dirinya, menganggap bahwa pasangannya lah yang akan menyelamatkan, anak yang solehnya lah yang akan menyelamatkan, tetangga yang baiknya lah atau teman yang baiknya lah, tenanglah masih ada dan seterusnya. Padahal perjalanan menuju Tuhan tuh nggak bisa diwakilkan gitu, dan itu tidak bisa depend pada siapapun di luar diri kita gitu ya. Dan nanti kita mulai sadari bahwa segala sesuatu tuh dalam hidup terjadinya di dalam diri kita gitu. Bahkan ibu dan bapak melihat saya sekarang kan bukan di luar atau di layar, enggak, tetapi di dalam gitu. Bahwa kita menilai apapun yang di luar itu tergantung dari apa yang di dalam juga gitu intinya. Nah, kebanyakan tidak sadar bahwa faktor eksternal justru malah jadi semakin lebih penting daripada yang internal. Padahal di dalam diri kita ini banyak partikel dan ada subjeknya gitu. Nah, kadang kita lupa kepada sang subjek karena terlalu terikat kepada sesuatu hal yang lebih fenomenal gitu. Kepada sesuatu hal yang lebih ilusi gitu intinya. Gitu ya. Itulah kenapa kita craving banget sama sesuatu hal yang baru, gadget baru, merek baru, sesuatu hal deh. Itu semua akan menjadi sesuatu hal yang impulsif, pengen lagi, apalagi dapat 1 juta, pikirannya udah 3 juta, 1 jutanya jadi ngerasa nggak ada, 3 jutanya dapat, pikirannya udah ada 10 juta, 3 jutanya jadi ngerasa nggak punya apa-apa gitu. Mau ke undangan, buka lemari, ngomongnya aku nggak punya baju, gitulah misalnya gitu ya, kira-kira. Dan itu adalah hal-hal yang nanti kita sadari bahwa faktor eksternal jangan-jangan jauh lebih penting daripada faktor internal gitu. Nah, oleh karena itu, setiap pembelajaran kita ini adalah pembelajaran meniti ke dalam diri kan, gitu ya. Setiap pembelajaran kajian ini juga kan adalah bagaimana kita lebih bisa mempekakan atau lebih bisa menyadari bahwa sesuatu yang realitas tuh nggak pernah di luar diri kita gitu. Kita tuh mengalaminya di dalam diri kita gitu. Gitu ya. Jadi semuanya adalah within, semuanya adalah di dalam gitu. Nah, jangan sampai kemarahan yang di luar membuat kedamaian yang di dalamnya jadi nggak hidup gitu. Jangan sampai chaotic yang di luar membuat cinta kasih yang di dalam ini justru malah jadi pudar gitu intinya. Gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan tidak terombang-ambing di dalam ilusi gitu. Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa yang hidup ini kebanyakan tuh tidur gitu. Dan nanti mereka akan hidup ketika sudah pada mati gitu. Jadi antara bangun dan sadar dua hal yang berbeda gitu. Gitu ya. Kita bisa bangun sekarang, bekerja sekarang, melakukan aktivitas, tapi belum tentu lagi dalam keadaan dalam tanda petik sadar gitu intinya. Maka yang sadar itu cuma 1% anyway. Maka kalau nanti tiba-tiba kejadian buruk datang, ya mungkin emang kita nggak sadar melakukan itu, dan semesta mengingatkan sesuatu kepada sesuatu yang kita nggak sadar gitu. Ya kita nyetir dari rumah ke kantor aja kan tahu-tahu nyampe gitu ya. Dari kantor ke rumah tahu-tahu nyampe gitu. 95% hidup kita adalah robotik anyway. Pengulangan dari sesuatu yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang consciousnya itu cuma 5%. Nah, itulah kenapa kita penting untuk membangkitkan kesadaran. Dalam tradisi Islam, kenapa sih kita perlu ada khusyuk? Kenapa perlu ada gap antara dunia dan akhirat? Dunia itu faktor eksternal, akhirat itu adalah faktor internal. Kenapa perlu menjeda gitu? Kenapa perlu meditasi? Kenapa perlu kholwat? Kenapa perlu apapun lah ya penamaannya, sabbatical leave atau apapun gitu. Poinnya adalah to get the reality. Karena begitu kita get the reality gitu ya, masuk ke dalam realitas yang sejati, ya kita akan banyak menerima suatu hal yang selama ini mungkin ditolak gitu intinya. Oke ya, ini panjang ceritanya, tapi kita pelan-pelan seperti biasa dan semuanya poinnya adalah praktis gitu. Latihan, dah nggak ada lagi. Jadi malas latihan ya udah susah juga gitu ya. Jadi semuanya memang harus latihan gitu. Karena ya hidup kan bukan kajian, hidup bukan lokakarya, hidup tuh bukan seminar gitu. Kadang kalau ikut kajian, wah oke, ikut seminar oke, lokakarya oke, keluar itu jadi nggak oke gitu ya. Dan itu semua adalah jembatan untuk solving problem gitu. Jadi mau ikut kajian diulang-ulang tapi nggak bisa solving problem juga buat apa gitu ya, dalam tanda petik gitu. Nah, karena nanti sekali lagi ujung-ujungnya adalah understanding yourself gitu. Dan kita nggak bisa depend sama siapapun gitu. Jadi
Jangan merasa aman dengan apapun dan siapapun, karena kenapa? Ya nggak bisa gitu semuanya. Nggak bisa diwakilkan gitu. Perjalanan itu nggak bisa diwakilkan gitu. Itu intinya. Oke ya, nah sekarang yang paling penting kita akan mengulas dari satu statement di Quran tuh ada kata-kata yang menarik begini, Ibu Bapak. Oke ya, nanti kita akan elaborasi. Nah, kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya begini, ini menarik banget dan ini sering banget kita telaah gitu. Dan rata-rata begitu baca ayat ini banyak takutnya sih gitu, karena ngomong-ngomongin mati gitu ya. Dan kita udah bahas bahwa mati itu bel pulang ya. Di mana-mana bel pulang juga harus dihadapi, bukan harus ya. Bel pulang itu di mana-mana ditunggu-tunggu justru. Dan happy kita dengar bel pulang itu waktu sekolah gitu. Nah, cuman menariknya karena ilusi kematian itu jauh lebih menyeramkan daripada realitas kematian, banyak orang yang takut mati gitu. Gitu ya, padahal ya nanti kita ngerti sih gitu ya, kematian tuh bukan sesuatu yang gimana. Keniscayaan anyway gitu. Gitu ya, hidup dan mati itu kan keniscayaan. Makanya orang yang mulai menerima kematian, dia bisa menikmati hidup gitu. Itu ya, indikator parameter dia takut kepada kematian nanti kaitannya sama kemelekatan sih sebenarnya. Karena ada penelitian bahwa orang yang takut mati itu takut kehilangan apa yang dia kumpulin gitu sebenarnya. Dan kita ngerti ya bahwa kita nggak pernah punya apa-apa juga, orang kita cuma mampir di sini gitu. Kita cuma tamunya semesta gitu, yang tidak berhak memiliki apapun. Makanya selalu diulang-ulang, yuk kita mulai aware, kita mulai sadar, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang akhirnya juga nggak bisa dibawa pulang. Karena kita ini lagi transit doang gitu. Ini belum, dalam tanda petik ya, belum nyampe ke destination, lagi transit nih gitu. Di tempat transitnya jangan terlalu betah juga sih gitu. Dan tempat transitnya emang sangat penuh dengan drama gitu ya. Makanya ada hidup, ada drama hidup. Nah, kita mau hidup di mana nih? Mau hidup dalam hidup yang sejati atau mau hidup dalam drama hidup gitu. Gitu ya. Jadi ya namanya juga drama ya. Let's enjoy the drama gitu. Oke, kalimatnya menarik di sini. Kalimatnya begini. Kullu nafsin zaikatul maut gitu. Oke. Ini kalau kita bicara dalam kulit itu langsung bicara bahwa oh yang hidup pasti mati. Benar sih, nggak salah juga gitu. Tapi kalau ada konteks yang lebih dalam bahwa yang dispesifikan di sini adalah nafs itu sendiri, berarti ini lagi nggak berbicara masalah hidup mati secara fisikal dong gitu. Karena kalimat yang ditekankan di sini adalah kullu nafsin zaikatul maut gitu intinya. Nah, kalimat berikutnya summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Oh, jadi pengembalian itu melalui tahapan merasakan mati dulu gitu intinya. Nah, sekarang literally aja ya kalau ada pertanyaan, Ibu dan Bapak udah pernah merasakan mati belum sih? Kan itu ya pertanyaannya. Gitu. Ini kalau jawabnya singkat dan nggak perlu pakai pendalaman, belum pernah mati lah gitu kira-kira. Karena merasa hidup terus gitu. Iya sih gitu. Ya, hidup tuh apa sih gitu? Yang hidup tuh yang mana gitu kira-kira. Gitu ya, karena nanti kita akan mengerti bahwa untuk mencapai destinasi kita bukan hanya berjalan gitu, tapi berjalan mengikuti alur dan arusnya gitulah kira-kira. Nah, kita nanti akan mengerti gitu. Oke, nah kalimat ini akan sangat menarik ketika kita bedah dalam konteks yang namanya kullu nafsin zaikatul maut gitu intinya. Oke, berarti di sini berbicara tentang konteks yang namanya nafs. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oh, oke. Berarti sesuatu yang nempel di jiwa pasti ada ajalnya. Ada batasan waktunya. Makanya disebut maut. Maut itu kematian gitu ya dalam konteks ada expire date-nya gitu kira-kira. Nah, kita ngerti bahwa kalau kita berbicara diri kita yang sejati kan bukan masalah jiwa atau badan, bukan. Jiwa atau badan ini adalah aplikasi atau jiwa atau badan ini adalah pelengkap dari diri yang sejati gitu. Makanya kita disebut manusia, ya intinya adalah kita ini bukan masalah kemasan fisiknya, bukan masalah perilakunya, karena yang sejati itu nggak pernah berubah gitu kira-kira. Diri kita yang sejati itu nggak pernah berubah aja. Nah sekarang kita harus mulai menelaah nih, bagian diri kita mana yang nggak pernah berubah. Fisik udah jelas lah ya. Foto ibu bapak sekarang dan foto ibu bapak 20 tahun yang lalu kan udah pasti beda lah. Udah pasti beda aja. Gitu ya kira-kira. Berarti kalau itu ada perbedaan, oh itu bukan esensial. Karena something essential itu nggak pernah ada perubahan. Makanya di 30 ayat 30 ada kalimat yang menarik juga. Kok jadi 90 ya. 30 ayat 30 ada kalimat begini.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Fitrah itu kan ketetapan, nanti ada kaitannya sama kodok-kodar gitu ya. Fitrah itu kan udah basic design gitu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, nggak ada yang berubah tuh pada penciptaan yang esensi gitu. Nah jadi kalau kita mulai melihat diri kita sebagai perubahan yang dalam konteks kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, kadang E, kadang F. Oh, kita udah mulai harus menyadari bahwa itu bukan diri saya tuh gitu. Maka hal yang terpenting dalam pendewasaan hidup adalah semakin belajar menjadi sang saksi gitu. Semakin belajar menjadi sang pengamat gitu. Karena kalau kita tidak mengamati, kita nggak akan benar-benar paham gitu. Karena kalau kita login terus di dalam satu problem, misalkan login terus di dalam satu ilusi gitu, kita nggak akan bisa melihat itu ilusi kalau kita nggak punya jarak dengan ilusi. Maka berjarak itu penting banget. Maka kalau orang marahan jangan ketemu dulu deh gitu, harus ada jarak gitu. Karena tiap ketemu marahan lagi, ada jarak dulu deh gitu. Karena kalau ada jarak, kita punya sudut pandang yang lebih luas, punya jarak pandang yang lebih jauh juga, sehingga mungkin kita akan melihat sesuatu yang tidak terlihat kalau ngelihatnya terlalu dekat gitu kira-kira. Gitu ya, maka nanti kita didekatkan, dijauhkan, itu kan dinamika hidup sebetulnya. Dan nanti kita mengerti bahwa itu adalah bagian dari kurikulum kita gitu. Gitu ya, jadi dekat jauh tuh penting banget gitu. Jarak tuh penting banget gitu. Makanya kenapa poinnya adalah menjeda. Makanya kenapa paling penting dalam tradisi Islam di sholat itu adalah khusyuknya. Coba kamu menjeda dulu deh dari segala yang bukan dirimu gitu. Makanya kenapa sebelum sholat harus syahadat dulu. Kamu harus menyaksikan dulu dong dirimu yang sejati gitu. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nah sekarang kan yang menarik adalah sholat iya jalan, tapi nggak menyaksikan apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak tahu menjeda dari apa, akhirnya cuma olahraga gitu. Jadi ritual gitu. Jadi kewajiban yang penuh dengan fairness, yang penuh dengan keharusan, maka ngerjainnya jadi agak berat gitu, nggak joy, nggak happy gitu, nggak menyenangkan. Gitu ya, 90% deh anak yang disuruh sholat pasti nggak happy gitu. Kenapa? Nyuruhnya aja nggak happy gitu. Tidak diberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa this is something important gitu, bukan masalah menggugurkan kewajiban gitu kira-kira. Maka kita udah bahas kemarin gitu, kita tidak bergerak atau kita tidak berbicara dalam level teologis, level satunya Ghazali gitu. Tapi kita masuk ke dalam kesadaran filosofis yang lebih menggunakan akal, karena di level 1 tuh dogmatis banget, pokoknya katanya gitu. Tapi the truth itu tidak ada di dalam level filosofis juga, tapi adanya di level rasa pada akhirnya gitu. Makanya bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu bukan di luar, bukan di tulisan, bukan di dalilnya, bukan di siapa yang bicaranya, tapi apa yang engkau alami gitu. Karena begitu engkau mengalami, kamu akan mendapatkan jawaban yang paling sejati. That's the reality gitu kira-kira. Maka berpengetahuan banyak tanpa memiliki banyak pengalaman itu akan numpuk menjadi senjata-senjata untuk debat gitu misalkan. Semakin banyak pengetahuan, semakin kita mau ngeritik orang tuh semakin tinggi gitu. Semakin nyalahin orang tuh semakin tinggi juga gitu kira-kira. Maka sistem semesta adalah ketika satu pengetahuan yang sudah menjadi aplikasi, maka akan diberikan pengetahuan yang baru gitu. Nah makanya mudah-mudahan kajian kita ini bukan transferring knowledge gitu, tapi transferring experience, di mana kita tahu, kita aplikasikan dalam sebuah konsep pengalaman gitu kira-kira. Oke ya. Nah, ini bagian pentingnya ada di sini nih. Kalau kita menyadari gitu ya, yuk kita mulai merenung lagi teman-teman ibu dan bapak tentang the true self gitu. Oke, kita ke 32 ayat 9 ya. Dan nanti ini akan ada kaitan eratnya sama ceritanya Adam gitu. Dan kenapa di Quran yang paling sering diceritain tuh Musa sama Ibrahim gitu. Gitu ya. Karena nanti kita ngerti apa itu Musa, apa itu Ibrahim gitu. Dan semua berawal dari kidam, dari Adam. Adam itu kan kidam itu permulaan gitu. Nanti kita ngerti gitu. Sehingga nanti kita akan memasuki layer demi layer, dan nanti kita tahu bahwa di situ ada kodok-kodar, di situ ada karmic level. Semakin kita mengerti, semakin kita akan mengalir. Jadi kalau kita sulit mengalir, berarti pengertian kita yang kurang. Berarti kalau kita masih sering marah, berarti kita kekurangan pengertian gitu. Nah, cuman pilihannya mau ada sesuatu masalah tuh pilihannya cuma ada dua, membuat kita jadi lebih wise atau membuat kita jadi lebih menderita. That's your choice gitu. Padahal segala sesuatu yang datang ke kita itu adalah membuat kita jadi wiser. Maka hidup itu kan kalau nggak sukses ya belajar, nggak ada yang gagal gitu. Gitu ya, karena semuanya adalah learning point gitu.
Dan kita akan mengalami ini secara dinamis, dan hidup tidak linear anyway. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Oke. Kita straight to the point ya. Kita bahasnya di log 10.000. Mudah-mudahan kita lebih memahami ini jauh lebih komprehensif gitu. Nah, sekarang kan yang kita anggap diri kita ini kan adalah sesuatu yang fisikal gitu. Yang jangan-jangan yang kita anggap diri kita yang sejati ini adalah sesuatu yang tertampak gitu kira-kira. Makanya kalau ada orang di kebunnya punya buah mangga dan buah mangganya pengen lebih manis, fokusnya ke buahnya terus gitu kira-kira. Buahnya digimanain lagi ya, buahnya digimanain lagi. Padahal buah itu datang dari akar udah pasti. Yang menarik, lebih gampang menilai buah daripada akar. Kenapa? Buah lebih kelihatan, akar nggak kelihatan. Maka lebih sibuk merubah atau mengganti atau apapun lah, mengupgrade yang kelihatan. Yang nggak kelihatannya nggak pernah digimana-gimanain. Kenapa? Karena kalau mau menuju akar saya harus menggali. Nah yang menggalinya ini nih biasanya malas gitu intinya dalam tanda petik. Dan penggalian ini penting banget gitu. Gitu ya. Dan akar itu selalu ada di tempat yang gelap anyway. Berarti menggalinya juga perlu ke dalam kegelapan juga gitu. So the darkness itu sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita untuk menemukan light gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ibu bapak, kalau di ruangan yang sangat gelap nggak mungkin kita lari-lari lah, pasti jalannya hati-hati banget gitu. Karena kalau lari-lari nggak tahu ada gimana dan seterusnya, kejeduk sakit kan gitu. Maka once kita masuk ke dalam darkness, semesta lagi mengajarkan kita bahwa coba melangkahnya jauh lebih hati-hati dari sebelumnya gitu. Dan darkness itu bukan sesuatu yang buruk anyway gitu ya. Mau itu masalah, mau itu sakit, mau itu apapun lah penamaan yang kita sering tolak gitu, yang kita sering gak terima, yang kita gak nyaman dengannya, itu adalah the darkness into the light gitu intinya. Gitu ya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa kita semakin kita menerima darkness, semakin kita akan sangat menghargai setitik cahaya gitu. Karena mungkin cahayanya udah terlalu terang, jadi kita nggak menghargai cahaya gitu dalam tanda petik gitu. Bahkan kita lupa ngelihat apapun tuh hanya ngelihat cahaya. Kenapa? Karena yang langsung terrecord dan dinilai adalah langsung wujudnya gitu. Gitu ya. Dan ketika kita langsung menilai wujud, kita lagi menilai ilusi sebenarnya. Dan itu semua datang dari dalam diri kita. Jadi kalau saya ngomong bahwa kamu tuh jelek banget, yang jelek tuh bukan kamunya. Di dalam diri saya pasti ada sesuatu yang jelek yang teraplikasi dengan gambaran yang ada di luar gitu intinya. Maka nanti kita ngerti bahwa kehadiran siapapun dalam hidup adalah untuk lebih kita menggali akar-akar yang ada di dalam diri kita. Makanya ya balik lagi ya, semua yang datang itu adalah kumpulan puzzle untuk melengkapi sebenarnya. Nah cuman ya pilihannya mau dimengerti atau mau ditolak gitu. Karena kalau begitu ditolak, nah di situ akan menjadi pengulangan yang dalam tanda petik gitu ya, tidak menghasilkan pembelajaran gitu. Oke, nah sekarang gini teman-teman ibu dan bapak. Kullu nafsin zaikatul maut ya, straight to the point aja. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika Allah selalu mengatakan, aku akan mencipta. Oke, aku akan mencipta. Yuk, sekarang kita lihat nih ya. Drama kosmis penciptaan manusia gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malakut gitu, ke sistem nih. Saya mau ciptain manusia dari mintin ya, dari tanah. Oke, saya mau nanya. Manusia ini disebut makhluk yang sempurna. Kalau dia hanya cuma punya unsur tanah, kesempurnaannya di kelas apa sih gitu? Di mana sih gitu? Nanti di satu sisi kamu tuh cuma hanya tanah yang diberi bentuk, lumpur yang diberi bentuk gitu. Jadi ibu bapak disadari atau tidak? Waktu kita bercermin, kita tuh cuma lihat lumpur kan sebenarnya. Disadari atau tidak, waktu kita ngelihat orang lain tuh kan lagi ngelihat lumpur sejatinya ya, kalau kita bicara esensi gitu. Cuman kita udah punya konsep lumpur yang oke itu yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih, yang rambutnya begini, begitu. Jadi meskipun lumpur kelihatan cantik gitu kira-kira. Dan cantik itu konsep. Gitu ya. Maka konsep ini nanti jadi pembicaraan kebanyakan orang, akhirnya jadi model, akhirnya jadi majority, maka yang dianggap orang cantik adalah yang hidungnya mancung. Jadi semua yang pesek pengen dimancung-mancungin sekarang gitu kira-kira. Kenapa? Karena majority-nya begitu. Dia nggak nerima nature-nya gitu. Dan dia hidup di dalam ilusi gitu. Which is belok dikit ya, 616 kan Quran selalu ngasih indikator gini. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi majority itu belum tentu the truth gitu. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu bisa kayak benar gitu.
Yang akhirnya kita termakan oleh konsep, di mana konsep itu nanti dalam konteks Adam, itulah yang disebut dengan yang namanya buah khuldi gitu. Maka Dam, jangan makan buah khuldi dong, jangan makan konsep. Kenapa? Kamu apa adanya tuh udah yang terbaik gitu intinya. Baik buruk tuh bukan masalah majority ngomong baik atau buruk, enggak. The true, absolute truth itu bukan masalah kata orang, enggak. Karena enaknya menurut saya dan enaknya menurut ibu dan bapak kan beda gitu. 51 orang di sini dikasih bumbu makanan yang sama, masak masakan yang sama, nggak akan ada yang sama, Bu, Pak, rasanya. Karena kurikulum kita beda-beda, uniqueness kita beda-beda, karena kita semuanya sempurna apa adanya, gitu. Makanya 7,9 miliar manusia di semesta raya punya 7,9 cara juga untuk pulang ke Tuhannya, gitu. Jadi nggak perlu terlalu usil sama cara orang lah. Kenapa? Semuanya punya unique way, dan unik itulah yang akan membawa kita menuju kepada pelajaran, gitu intinya. Ya kalau semuanya sama, mau belajar gimana ya? Semua hitam gitu. Kenapa ada hitam atau putih atau kuning? Oh iya ya, dia kuning tuh begini, dia putih tuh begini. Jadi kita embrace everything untuk apa? Untuk kita lebih memperkaya rasa pada akhirnya gitu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke si drama kosmis tadi. Jadi drama kosmis ini bilang gini. Kan ini cerita ya, ini supaya gampang lah ya, supaya nggak terlalu literally gitu. Ini kita dramain lah gitu. Kat, mau bikin Adam nih. Bahan bakunya tanah ya Kat ya? Oke, gitu. Oke ya. Jadi Bu Bapak mau gimana pun kita lagi ngaca, lagi ngelihat tanah, udah gitu aja dulu gitu. Tapi yang harus jauh lebih penting, what makes special? Si lumpur ini apa spesialnya sih gitu. Nah, ya. Di tatanan paling rendah, paling gampang, oke? Siapa dirimu? Dirimu adalah Allah plus lumpur. Dah gitu dulu yang gampangnya. Sampai sini oke ya? Sekarang kalau dalam tatanan yang paling rendah, kalau ada pertanyaan, jadi gini, ini ada rumus yang sangat sederhana. Kesadaran kita tentang Tuhan, nggak pede jangan, over pede juga jangan, gitu kira-kira. Nggak pede jangan, over confidence juga jangan, gitu kira-kira. Karena sekarang gini, aduh aku mah apa ya, dosanya banyak, nggak bisa baca Quran, sholatnya bolong-bolong, gimana mau kenal sama Allah, jauh banget gitu. Nah itu kurang pede namanya gitu. Tapi kepedean juga jangan gitu. Nanti kepedean jadi playing SG juga. Oh kalau nggak ada saya nih ya, ini nggak akan. Nah udah tuh, itu juga overconfidence namanya. Makanya kenapa Islam itu adalah pertengahan. Keras banget jangan, jadi kaku. Yang keras banget tuh kan gampang patah tuh. Tapi lembut banget juga jangan. Gitu ya kira-kira. Jadi in between aja, gitulah kira-kira. Sip ya. Jadi di tahapan pertama untuk mengenal diri, karena nanti kita akan mengerti gitu. The essential of ourself itu bukan masalah fisikal, bukan masalah tubuh gitu, bukan. Bahkan yang pulang ke Tuhan kan bukan masalah tubuhnya, bukan. Lumpur akan kembali ke lumpur, Bu, Pak. Mau sehebat apapun perawatan tubuh, tetap aja rumah terakhirnya tanah kusir gitu, Bu, Pak. Dah ke situ-situ juga gitu. Nah, kita mau terlalu memikirkan si fisikal atau mau memikirkan yang esensial? Karena nanti kita ngerti bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan ruhani kan sebenarnya, bukan perjalanan jasmani, bukan. Kita adalah ruhani yang dikemas dalam lumpur untuk mengalami banyak pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti yang akan membawa kita untuk bisa menuju kembali kepada rumah sejati gitu. At the end pengalaman itu jadi cerita, dan cerita itu yang akan jadi petunjuk. Kita ini kan a bunch of memory ya, Bu, Pak. Kita ini kan kumpulan cerita-cerita sebenarnya. Dalam tanda petik ya. Nah, nanti ngerti tuh cerita ada di mana, memori ada di mana, pikiran ada di mana. Karena kita hanya berbicara masalah Allah dan lumpur. Kita ulang ya. Oke, kita ulang nih. Jadi, kalau kita mau berbicara gini, gampanginnya gini deh. Siapa aku? Di tahapan pertama as simple ruh, ya kita gambarkan lu langsung aja Allah gitu ya kira-kira. Plus lumpur. Nah, kita pakai persamaan sederhana aja dulu. Jadi aku ini adalah Allah plus lumpur, gitu kira-kira. Oke ya? Makanya kenapa dia bilang, kemana saja kamu menghadap adalah wajahku. Berarti kalau sekarang kita ada di luar orang lain, yang kita lihat itu adalah Allah plus lumpur, gitu kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih dominan di kesadaran kita masing-masing? Oh, yang lebih dominan di sini nih, Bu, Pak. Dah, ini tuh dominan banget.
Makanya ada ibu-ibu yang atasannya kuning, bawahannya hijau, tasnya merah, sepatunya ungu, apa. Lalu dikomentarin aja. Kenapa? Dia sibuk dengan kesadaran lumpurnya gitu. Dia tuh ya, gitu kira-kira. Nah, orang yang mulai sadar, oh ternyata dia bukan hanya lumpur gitu ya, kira-kira. Tapi ternyata yang membuat Adam spesial, yang membuat kita semua spesial itu bukan masalah lumpurnya. Karena di dalam lumpur itu ada aku, kata Allah. Maka malaikat itu bukan dalam tanda petik tunduk kepada lumpur, bukan. Tapi malaikat itu tunduknya kepada something special di dalam lumpur, which is adalah Allah itu sendiri, gitu kira-kira. Nah, di tahapan ini kita harus mulai banyak sadar bahwa kita tuh banyak menghina isi lumpur yang ada di luar diri kita gitu. Ngelihat orang ngejudge, ngelihat orang ngerendahin, ngejelekin, ngenerakain, ngekafirin. Coba. Ada orang mengkafirkan orang lain di dalam dirinya. Allah yang dikafirkan juga Allah. Kok beraninya dia mengkafirkan orang lain ketika dia nggak punya kesadaran bahwa isi lumpurnya tuh adalah Allah juga gitu. Ibu bapak, sorry to say, kemana-mana, kejeduk kita tuh cuman ketemu Tuhan aja. Nggak ada lagi kok. Ngelihat ke sini ketemu Allah, ngelihat ke sana ketemu Allah. Nggak ada lagi, kita hanya dipertemukan hanya untuk melihat dan menyadari dan mengenali dan menumbuhkan dan seterusnya lah gitu ya kira-kira. Cuman dia kok gitu. At the end gitu. Meskipun di kesadaran lumpurnya kadang-kadang lebih dari 30-40 tahun lah lama gitu. 50 tahun mungkin. Dan bisa jadi sekarang yang 60, 70, 80 tahun juga masih ada di kesadaran lumpur dan that's okay gitu. Karena ini nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diatur-atur. Kita nggak bisa mengatur kesadaran orang di luar diri kita tuh nggak bisa gitu intinya. Gitu ya, karena sekali lagi masing-masing punya kurikulum gitu. Sampai sini oke ya teman-teman, ibu dan bapak. Para lumpur oke ya. Ya ini nggak ngambek ya disebut para lumpur ya, kan udah ngerti ya. Nah, kalau masih ngambek berarti ya nggak apa-apa juga. Oke, nah terus ada setan nih ceritanya. Nah datang nih si setan, Saitan. Oke, itu supaya kita ngerti nih. Oke, bismillah ya, kita ulang pelan-pelan aja ya pokoknya. Jadi gini ceritanya. Oke. Supaya nanti karma tuh itu gitu. Jadi nggak sesuatu yang nanti gitu. Kadang tuh kan di akhirat nanti, nanti terus kita terbuai dengan sesuatu hal yang nanti gitu. Surga nanti, akhirat nanti gitu. Jadi seakan-akan sekarang tuh nggak ada nothing gitu. Apalagi dengan terbuai bahwa orang yang imannya baik itu di dunia tuh sengsara gitu. Tapi di akhirnya bahagia gitu. Misalnya gitu. Jadi aja ngelihat tetangganya yang lebih sukses, nggak apa-apa lah dia duniawi banget. Yang penting nanti kita di akhirat. Dianya nggak ngapa-ngapain juga gitu intinya. Sama aja. Jangan lupa ya ibu dan bapak, nanti itu adalah hasil dari apa yang kita tanam sekarang. Jadi jangan berharap nanti buahnya oke, sekarang nggak pernah nanam dengan cara yang oke, yang nggak bisa lah gitu. Gitu ya. Intisarinya di tahapan ini, yang paling sederhana untuk practical way-nya adalah less judgment. Dah itu dulu aja. Kita akan lebih happy kalau hidup itu less judgment gitu. Jadi yang ngebuat kita nge-happy itu adalah judgment sebenarnya. Dan yang menentukan judgment siapa? Ya saya juga gitu. Aku tuh nggak bahagia, kenapa? Karena dia. Ya kan agak aneh ya. Saya nggak bahagia karena dia. Coba. Yang ngebikin bahagia emang dia kan enggak gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa bahagia itu kan the absolute goals gitu. Orang tuh cuma nyari bahagia kok at the end gitu. Kalau udah dapat ya nggak ada lagi yang dicari gitu. Gitu ya. Nah nanti kita ngerti bahagia itu di mana dan siapa gitu. Yang jangan-jangan selama ini kita mencari diri sendiri gitu. Ibu bapak kalau nggak ada kaca, yang paling susah tuh kan lihat wajah ya. Sok nggak ada cermin, pengen tahu ini alisnya udah oke atau enggak, rambutnya udah susah bu pak. Kalau nggak ada kaca. Nah maka nanti kita ngerti bahwa oke. Karma means everything is mirror gitu. Kita akan dipertemukan dengan kaca-kaca kita gitu. Dan kaca itu nanti yang akan membuat refleksi gitu. Ya, ngomong-ngomong kaca, jadi inget ini bu, Pak. Ini menarik nih. Kalau kita tiap hari berbicara Al-Fatihah, Al-Fatihah itu selalu dibuka dengan Rahman Rahim. Wah itu so beautiful lah. Gitu ya, ada kata Rahman dan Rahim. Jadi ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Rahman dan Rahim, gitulah kira-kira.
Nah, nanti kita mengerti bahwa Rahman itu artinya mewujudkan. Rahim itu artinya menyempurnakan gitu. Jadi semua yang wujud akan selalu disempurnakan. Maka ini diartikan dengan kasih sayang gitu. Maka mewujudkan dan menyempurnakan, ending pointnya adalah penyatuan. Maka kalau tadi Scorpions bilang kita hidup di bawah same sun gitu, hidup ini sama seperti perjalanan kita menuju matahari. Semakin mendekat matahari, semakin kebakar kita, semakin akunya tiada gitu kira-kira. Semakin dekat lagi ke matahari, semakin kamunya terbakar, so you are nothing. Semuanya intinya adalah peniadaan diri. Nah, yang ditiadakan yang mana anyway? Nah, bentar lagi nanti kita ngerti gitu. Karena yang mengadakan diri kita itulah yang nanti disebut sebagai karma. Segala sesuatu yang diadakan selain dia, itulah adalah karma gitu salah satunya. Ya, jadi ibu bapak ngomongin hukum karma tuh jangan ngomongin saya jahat nanti dibalas jahat, saya baik nanti dibalas baik. Ya benar juga sih, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa bahwa itu semuanya entire memory gitu. Banyak gitu poin-poinnya gitu. Oke ya. Nah, dalam bentuk tajalinya Tuhan, dalam bentuk penyatuan sama Tuhan, kasih sayang Tuhan tuh kalau kita mau renungkan gitu ya, apa sih pentingnya kita bagi Tuhan? Kan nggak ada ya, dalam tanda petik ya. Tuhan tuh mencintai kita tanpa sebuah alasan apapun gitu. Kenapa? Karena Tuhan adalah sang cinta, sang kasih sayang gitu. Jadi nggak ada vested interest gitu, nggak ada saya melakukan ini kenapa ya? Karena nanti pengen dapat A gitu. Saya melakukan ini kenapa ya? Karena nanti dapat gitulah kira-kira. Itu kan ada vested interest gitu. Itu kan pasti ada sesuatu yang dalam konteks adalah return buat sayanya apa gitu. Jadi teman-teman ibu bapak mohon maaf ya, kalau masih ada in return, itu karmanya nggak akan selesai aja. Kalau ngerjainnya based on dapatnya apa, nanti kembalinya gimana? Sedekah 100.000 nanti dapatnya 1 juta nggak ya? Gitu misalkan gitu. Nah, itu masih in return tuh, gitu kira-kira. Makanya kalau kita sering datang ke tahlilan ya Bu, Mak, pasti sering baca Yasin nih 36 ayat 21. Kalimatnya menarik di 36 ayat 21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Nggak ada return point-nya gitu. Jadi melakukan jasdu gitu, jasbi gitu. Kenapa? Karena orang yang minta balasan udah pasti mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu ciri-cirinya adalah pokoknya nggak minta balasan aja. Makanya di level syariat, godaan-godaan tertinggi pasti materialistik. Saya ngerjain dapat apa? Saya ngerjain dapat apa? Gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang masih mikir dapat apa, ya udah sih nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya masa sih mau gitu terus gitu intinya. Gitu ya. Nah, yang pengen diceritain tentang tajalinya Tuhan, kasih sayang Tuhan itu tidak seperti coklat box yang isinya 10, begitu dikasihin 1, isinya tinggal 9, begitu dikasihin 1 lagi, isinya tinggal 8, semakin diberikan semakin berkurang, nggak begitu. Tapi sama seperti ibu bapak kalau lagi bercermin, ibu bapak bercermin, memberikan semuanya ke cermin, dan pantulannya nggak ada yang berkurang sedikit pun. Dapat nggak ya? Makanya ibu bapak sering-sering ngaca deh. Nah, nanti kalau udah sering ngaca ngerti gitu. Ya, ngaca tuh jangan ngelihat alis aja gitu maksudnya, tapi dilihat, oh iya ya, ini ada rambut nih. Even saya nggak tahu jumlah rambut saya berapa nih. Even saya nggak tahu jumlah bulu di alis saya berapa nih. Even saya nggak tahu jumlah sel di wajah saya berapa nih. So much, banyak hal banget yang kita nggak tahu tentang diri gitu. Dan itu perlu kaca. Ibu bapak kalau lagi bercermin, kan nggak tiba-tiba hilang kupingnya, nggak tiba-tiba hilang matanya. Padahal kita memberikan 100% ke kaca. Betul nggak kira-kira? Nah, nanti kita ngerti, oh oke. Rahman Rahimnya Allah tuh nggak pernah ada batasannya karena kenapa? Karena Allah selalu memberikan dirinya tanpa sebuah balasan ke kita. Coba gimana Bu? Jadi kalau mau ngomongin kurang ngerti gitu ya, ini kita ngomongin analogi simpel aja sih gitu.
udah nggak ada udah unconditional love, udah dikasih semuanya, udah difasilitasi gitu. Masih nyari yang lain juga, ya gitu kira-kira. Tapi Allah sabar gitu, nggak apa-apa. Saya nunggu aja deh gitu. Karena aku kan nggak ada vested interest, saya cuma nunggu aja. Kamu pulang ke aku, balik ke aku akan selalu benar-benar menerima seutuhnya. Nah di situ Bu, Pak, kenapa Allah disebut Rahman Rahim gitu? Which is tiap hari kita ngomong gitu loh, gitu. Gitu ya, ini boleh di-convert dengan kesadaran kita gitu. Tapi mudah-mudahan nggak menyepelekan basmalah gitu maksud saya. Nggak cuma bismillah, bismillah, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ada sesuatu yang, oke. Ada setrumnya lah gitu. Bismillahnya tuh ada voltage yang high voltage dalam konteks energi gitulah kira-kira. Karena kenapa? Kita ini bukan cuma lumpur gitu maksudnya. Jelas ya? Nanti tajalli kapan-kapan kita bahas lebih dalam ya. Kapan-kapan nanti diingetin aja gitu. Oke, ini cuman nggak tahu ke apa namanya, keingetan aja gitu. Oke ya, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, kita balik nih ke si drama tadi. Oke. Dan drama ini Bu Bapak jangan mentang-mentang di Quran ceritanya masa lalu terus sekarang nggak terjadi. Nggak, tiap detik terjadi loh drama ini tuh. Gitu ya, tiap detik terjadi gitu. Setiap kisah di Quran tuh at any moment tuh terjadi pada diri kita gitu. Oke? Nah, makanya di 3872 dikatakan, Kat, nanti kalau udah beres nih, dan something spesialnya udah hidup di situ, kamu jangan lupa ya Kat, dia tuh bukan lumpur loh, gitu ceritanya Bu, Pak, kalau mau agak didramatisir kan, tapi kan di sini ngomongnya nggak gini gitu ya. Ingat ya, dia tuh lumpur yang ada akunya. Oke Kat? Oke. Berarti yang primer akunya atau lumpurnya Kat? Engkau. Maka engkau akan menghamba kepada siapa? Kepada engkau. Yang di mana? Yang ada di dalam lumpur. Oke, sip, mantap. Jadi sudut pandang malaikat itu nggak ngelihat lumpur Bu, Pak. Jadi sudut pandang malaikat itu nggak ngelihat mereknya, nggak penting mereknya, yang penting fungsi. Maka mau di depan kita itu mau CEO, mau tukang becak, mau tukang Gojek, mau tukang A, B, C, mau dia status sosialnya A, B, C, D, nggak penting itu semua karena kenapa? Kemana aku melihat, di situ hanyalah wajah engkau, di mana itulah sang kekasihku, gitu kira-kira. Oke ya? Oh ini nyampe level sini PR lah. Karena agak susah sih ngelihat wajah Tuhan di orang yang nyebelin Bu, Pak. Waduh susah banget lah udah, nyebelin banget gitu. Gimana ngelihat wajah Tuhan di situ? Kalau kita nggak latihan, gitu. Karena nanti kita ngerti yang menciptakan setan dan malaikat tangan yang sama. Emang yang nyebelin bukan makhluknya Tuhan juga? Ah, gitu kira-kira. Jangan-jangan kita diketemukan yang nyebelin bukan dia yang nyebelin. Dia hanyalah cerminan yang tadi tuh. Ketemunya siapa kita 100% akan begitu gitu. Nah mudah-mudahan paradigma berpikir ini, paradigma kesadaran ini akan membuat solving problem dan kedinamisan mengalir kita dalam mengalami kehidupan itu more flowing gitu. Gitu ya kira-kira. Makanya nanti level kalau dalam jiwa ini udah kelas-kelasnya di level mutmainah lah gitu. Nggak di level amarah aja gitu ya intinya. Gitu ya, karena kalau di level amarah aja gimana mutmainah, orang nggak pernah tenang kok gitu intinya. Oke ya, teman-teman, ibu bapak ya. Ibu bapak ini jadi serius-serius gini, oke sampai sini, clear ya? Jangan serius-serius, santai aja ya. Oke, sip ya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih. Ya, ke cerita berikutnya. Nah, di sini dikatakan gini. Nah, sekali lagi ya. Mudah-mudahan ini kita lebih aware gitu. Dan kalau lebih aware ibu bapak, kita tuh akan humble, nggak ada alasan gitu. Kamu kenapa humble? Kan bos saya. Oh ya, wajar gitu. Kamu kenapa humble? Ah, kalau jawabannya udah nggak ada jawaban dalam tanda petik, nah mulai ngerti berarti gitu. Ya nggak usah dijelasin lagi lah kenapa saya humble. Dan itu bukan keharusan, bukan moral, tapi kesadaran. Gitu ya. Makanya penting banget untuk menyadari kemana saja kamu menghadap, di situ adalah wajah Allah gitu. Gitu ya. Segimanapun lumpurnya, segimanapun konsepnya, nanti bentar lagi kita masuk konsep, tetap kemana saja kamu menghadap, timur dan barat milikku, kemana kamu menghadap, di situ wajahku, gitu kira-kira. Temukan aku dalam ribuan wajah yang berbeda gitu. Temukan aku dalam ribuan karakter yang berbeda, karena isinya tetap hanyalah aku. Dan kamu hanya akan banyak mendapatkan pelajaran dari ribuan wajah dan ribuan karakter, karena kamu akan banyak menerima banyak rasa. Semakin kita rasanya variasi,
semakin kita akan bisa flowing. Kalau rasanya cuma itu-itu aja, ya kita akan banyak nggak beradaptasi gitu kira-kira. Jadi nanti kita ngerti ya teman-teman ibu bapak, setiap kita ketemu siapa dia akan membawa puzzle yang baru untuk kita mengalami rasa. Oh jadi punya rasa ini nih sekarang, oh jadi tahu rasa ini sekarang, oh tahu. Itu semua hanya memperkaya sebenarnya. Makanya setiap pertemuan itu adalah transformasi menjadi bagian. Ibu bapak mau nggak mau ya, maaf banget nih, bukan gimana-gimana, saya sudah menjadi bagian hidup dari ibu bapak mau nggak mau, pun sebaliknya. Karena kita berinteraksi gitu, dalam memori. Dan setiap apapun yang sudah menjadi bagian di dalam diri kita, yang di luarnya udah nggak ada, tapi yang di dalam nggak pernah mati gitu. So janganlah kamu mengatakan mati kepada orang yang gugur di jalan Allah. Pada tahapan tertentu kita akan sadar bahwa ternyata kematian tuh nggak ada gitu. Nah, kan menarik ya. Oh, kematian apa yang nggak ada? Oh, kematian ternyata bukan berhenti, bukan selesai. Tetapi selesainya tugas tubuh biologis. Selesainya cuman si lumpur yang beres gitu kira-kira. Tapi kan entire isinya nggak selesai dong. Karena kenapa? Carries on. Gitu ya kira-kira. Sip ya. Nah mudah-mudahan ini bisa dikunyah, diicip-icip, dapat rasanya gitu. Oke, next on. 7.3-nya bilang, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Jelas lah, karena yang dilihat sama malaikat bukan lumpurnya. Jadi kalau ada orang Jepang yang saling merundukkan di dalam atau ketemu sama orang Jawa, orang Sunda ketika ketemu atau kita ngelewatin orang yang lebih tua membungkukkan badan, itu bukan untuk urusan lumpurnya, bukan. Saya merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Karena bukan siapanya yang ada di depan saya. Itu ya, makanya budaya sungkem ini kan luar biasa, Bu, Pak. Sungkem tuh kemana sih gitu? Ketika merundukkan, oh sungkem gitu. Oh ibu bapak, saya pertama kali ngerti ini kaget banget. Yang ngajarinnya tuh biksu. Biksu yang umurnya 70 tahun. Datang ketemu saya. Sungkem coba Bu, Pak. Buset dah gitu. Terus ya dia bilang. Ya karena kita lagi belajar yang gak terlalu formal gitu ya. Ya nanti ngerti lah katanya. Kan aneh ya. Orang tua sungkem ke anak kecil gitu. Dimana sekarang kan kadang-kadang yang tua pengen disungkemin ya dalam tanda petik. Tapi kan Tuhan mau di anak kecil, di orang tua ya ada juga kan ya sebenarnya gitu. Nah singkat cerita ada iblis lah gitu ceritanya, ya setan lah gitu. Sifat sombong. Iblis tuh nggak mau ngelihat lumpurnya, yang dilihat Allahnya. Padahal Allah itu ada di dalam lumpur gitu kira-kira. Maka iblis itu mengidentifikasi. Maka teman-teman ibu dan bapak, kalau hidup terlalu banyak identifikasi dan nanti berkaitan atau melekat kepada identitas, kita akan terjebak dalam dualitas, udah pasti aja. Oh dia kan gitu, identitas tuh, ngelihat ngelihat kemasannya. Makanya sifat pertama iblis adalah sombong. Kenapa? Saya harus harus merunduk di depan atau di hadapan lumpur, kan saya api. Oh, gimana tuh? Jadi ibu bapak mau jadi iblis nggak susah lah. Jadi aja orang sombong, beres dah gitu kira-kira ya, sederhananya. Makanya Nabi Muhammad bilang, nggak akan bisa kamu masuk surga kalau kamu membawa setitik sombong setitik loh. Makanya jadi orang sombong itu tidak direkomendasikan dalam kesadaran. Makanya hal pertama untuk melepaskan karma adalah lepaskan dulu sifat yang namanya sombong. That's it. Dah. Maksud jauh-jauh gitu. Makanya dulu waktu ada pelajaran budi pekerti gitu ya. Waktu ada pelajaran tentang life ya hidup gitu, kesadaran hidup gitu. Entah itu mungkin di PPKN gitu ya, itu juga salah satunya ada. Hal-hal yang paling dihindari itu adalah sifat kesombongan sebenarnya. Karena kenapa? Sombong itu sombong itu adalah portal paling tebal. Nah, udah portal paling tebal lagi. Untuk seseorang masuk ke dalam kesadaran, nggak bisa. Kalau udah mulai siapa sih yang ngomong? Kalau udah mulai apa sih gelarnya? Apa sih hebatnya? Gitu. Udah deh. Itu kesadaran lumpur aja. Selesai aja. Nggak akan beres-beres karmanya gitu. Kenapa? Ya gimana mau ngeberesin karma orang kamu tidak melepaskan kesombongan.
Karena nanti kita akan mengerti bahwa melepaskan karma poinnya adalah menerima. Versus dari sombong adalah konteks yang namanya menerima. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah tubuh kita ini berkaitan dengan karma? Jelas lah. Jelas banget. Ibu bapak hari ini nggak ketemu sama kakeknya yang 500 tahun yang lalu, apa dan lain-lain, nggak pernah ketemu mungkin. Tapi hidungnya ada di kita sekarang. Part of our DNA. Dan ini adalah bagian dari karma. Karma means memory ya, sekali lagi ya. Ini jangan ngomongin baik, buruk, benar, salah. Bukan, memori. Makanya kemarin waktu kita ngobrol sama Rio Hasan, dia ngomong, kamu suka sama siapa, itu ditentukan juga nenek moyangnya dengan tipikal yang sama. Ternyata itu juga ada di dalam DNA. That's karma juga kan, gitu sebetulnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita meluaskan kalimat karma itu bukan masalah neraka, surga, baik, buruk. Bukan. Karma means memory. Karma means what you do, what you're making, semua apa yang kita lakukan itu akan terjadi pada diri kita gitu. Itu bagian dari gitu. Jadi melepaskan karma itu liberating gitu. Membebaskan dari memori, itulah intinya. Nanti kita akan ngerti ke situ gitu. Jelas ya, ibu dan bapak kan kita nggak bisa milih tubuh kita seperti apa ya. Tapi kita dilahirkan dari satu sel dan satu sel yang bertemu, dan sel itu adalah memori. Jangan lupa, sel tubuh ini 100 triliun kali lipat lebih tinggi memorinya daripada otak kita, gitu. Saya kasih contoh. Contohnya gampang aja ya. Ada pisang, dimakan sama monyet, dimakan sama laki-laki, dimakan sama perempuan. Oke? Saya mau tanya, Bu, Pak. Pisangnya datang dari pohon yang sama, atau bahkan pisangnya satu aja, dimakan sama bertiga, gitu. Saya tanya, ketika si pisang dimakan sama monyet, monyet tetap jadi monyet nggak kira-kira? Tetap, nggak jadi laki-laki, nggak jadi orang lah dalam tanda petik. Menariknya, pisang dimakan sama laki-laki, dia juga nggak jadi monyet, padahal makanannya sama. Pun seterusnya juga seperti itu, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena dia punya memori, dia punya memori, dia punya memori. Kalau kita nggak punya memori, kita tuh nggak eksis gitu. Dan memori itu nanti yang sangat penting, dan itu nggak bisa dibahas 1, 2, 3 pertemuan, nggak bisa. Jadi part of memory itu bagian yang sangat esensial. Nah, kita pelan-pelan gitu ya, melangkah ini kita pelan-pelan. Tapi at least once kita menyadari bahwa karma itu bukan hanya urusan hukum sebab akibat yang saya jahat nanti dapat jahat. Karena kenapa? Kenapa saya dapat suatu kejahatan? Karena mungkin begitu melaluinya kita tuh nggak sadar terhadap apa yang kita lakukan. Karena kesadaran kita tuh cuma 1% anyway. Ibu bapak nggak usah jauh-jauh lah. Lagi makan, buka handphone. Nggak sadar makan apa sih gitu sebenarnya. Udah berapa suap, rasanya gimana, udah aja. Dia kehilangan momen mindful eating-nya. Karena dia makannya sambil meeting. Karena dia makannya sambil. Lagi mandi, nggak mandi kok gitu. Lagi mandi tuh kita mengguyur meeting, Bu, Pak. Karena pikirannya udah di kantor, gitu. Lagi makan tuh kita memakan kekhawatiran, karena pikirannya udah di mana, gitu. Gitulah kira-kira. Itu kan bagian dari memori sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita lebih meluaskan nih, memaknai tentang si karma ini bukan hanya hukum. Itu juga nggak salah, bener. Kita bikin salah, kita bikin jelek, yang datang ke kita jelek. Iya, itu hukum. Yes. Tapi karma bukan masalah balas-balasannya, bukan. Kena hukum karma loh, gitu. Iya, bener sih. Tapi nanti lebih kepada karma means memory. Ibu bapak disadari atau tidak ketika ibu bapak mau WhatsApp dengan kata-kata yang kasar, itu kan masuk memori sebenarnya. Tanpa disadari itu akan melukai ketika itu adalah hal yang buruk gitu. Itu diulang-ulang, masuk ke dalam alam bawah sadar. Nanti jadi banyak penyesalan. Nah, penyesalan dalam terminologi agama disebut dosa gitu loh. Jadi orang yang banyak dosa tuh orang yang banyak penyesalan. Kenapa? Karena dia menumpuk banyak hal-hal yang dalam tanda petik bad vibes misalkan. Nah, makanya kenapa sih penting banget untuk kita menjeda, penting banget untuk kita stop dulu sesaat. Karena kenapa? Once kita menjeda, kita tuh benar-benar mindful gitu. Ngomongnya mindful, postingnya mindful. Karena kenapa? Once kita tidak melakukan itu dengan mindful, akan kembali kepada diri kita gitu.
Jadi kalau ada orang mukul, nggak sadar bahwa kita tuh pernah mukul gitu kira-kira. Ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi sekali lagi, poin pentingnya adalah kita menyadari bahwa, saya ulang ya, siapa diri kita, kita ini dia plus lumpur. Sampai sini dulu nih tahapan satunya. Soalnya nanti bentar lagi akan nambah satu variabel gitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ulang nih. Pandangan setan itu, setan tuh sangat setia loh sama Allah. Saking setianya nggak mau dan nggak menerima kalau dia ada di dalam lumpur. Saya mah engkau aja deh ya Allah, gitulah kira-kira. Jadi kita juga jangan gimana-gimana banget sama setan sih gitu. Ibu bapak kalau nggak ada setan kita nggak pinter loh. Kalau nggak ada setan kita nggak berkembang loh gitu. Jadi pada tahapan awal bener sih suka digitu-gitu gimana ini setan tuh ya gimana ya udahlah itu nasibnya dia kali ya. Nasibnya dia suka dikambing hitamkan gitu. Gara-gara setan sih gitu nah gitu. Padahal kan nanti kita ngerti bahwa setan tuh teman bertumbuh sih sebenarnya gitu. Pasangan kita tuh teman bertumbuh, anak tuh teman bertumbuh gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa semua yang dihadirkan ke kita tuh kan untuk bertumbuhnya kesadaran sebetulnya. Untuk naiknya level consciousness kita gitu. Makanya pertumbuhan itu datang dari titik di bawah akar yang penuh dengan kegelapan gitu kira-kira. Maka akar yang bagus akan memberikan impact buah yang bagus misalkan gitu. Gitu ya. Jadi di tahapan ini kita ngerti bahwa oke, semuanya bukan karma, bukan masalah saya mukul nanti dapat pukulan, bukan, tapi ini jadi memori gitu. Jadi sesuatu yang akan ada terus nggak bisa hilang dalam kehidupan kita gitu. Dan kita jangan terjebak sama memori itu gitu maksudnya. Kita harus liberating. Gimana caranya? Ya diterima. Karena kan sekarang yang paling susah penerimaan ya. Kan kalau lagi marah kan gini ya kata-katanya. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Iya, yang bikin stres kan karena kamu nggak nerimanya gitu. Bukan masalah-masalahnya. Karena kamu tidak terima. Kenapa? Padahal itu realitas gitu. Kan ada faktor yang nggak bisa kita ganggu-gugat ya. Realitas itu nggak bisa diatur sama kita, Bu, Pak. Jadi bukan apa yang datang, bukan siapa yang datang, tapi bagaimana kita bereaksi kan. How we react itu jauh lebih penting daripada apapun dan siapapun yang datang. Karena nanti kita ngerti bahwa faktor eksternal is always netral. Nggak ada positif negatif sebenarnya. Yang membuat itu positif negatif ya within us gitu, di dalam diri kita gitu. Oke ya, ibu bapak ya, terakhir nih untuk menambah puzzle gitu. Udah ngerti kan siapa diri kita dalam tanda petik agak lebih esensial. Nah, sekarang kita baca ini. Nah, ini ada tambahan variabel satu aja. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Nah, nggak berhenti ternyata, nggak di situ. Nggak cukup di situ. Dikasih lah. Dan dia menjadikan bagi kamu, menjadikan loh ya. Bukan menciptakan nih. Beda antara mencipta dan menjadikan, beda. Aku ciptakan manusia, aku jadikan khalifah, bukan aku ciptakan khalifah, bukan. Ada holikun, ada jailun, gitu ya. Kayaknya udah pernah kita bahas ya, jadi ini mungkin nggak perlu terlalu dalam lah. Oke. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, dengan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, kamu sedikit sekali bersyukur. Oh, jadi ada satu faktor yang membuat saya tidak bersyukur. Bersyukur itu lebih kepada setia menjadi ruh. Itu bersyukur. Tetap menjadi diri sejati. Itu bersyukur. Tetap menjadi the true self. Itu bersyukur. Maka orang yang tidak bersyukur adalah orang yang menjadikan dirinya orang lain. Itu nggak bersyukur. Aduh, pengen deh kayak dia, pengen kayak dia, ya nggak bisa lah gitu. Karena dia lupa bahwa setiap diri punya potensi, tapi dia tidak melihat potensi di dalam dirinya karena kenapa? Ada hasrat untuk memiliki keinginan yang sesuai dengan apa yang di luar. Makanya rumput tetangga lebih hijau. Nah, meskipun
fotosintesis ya ininya ya si rumputnya bukan rumput asli gitu. Tapi kelihatannya hijau banget. Ya itu perumpamaan lah ya gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa yang di luar itu juga bagian dari apa? Ilusi gitu. Nah, singkat cerita, Ibu dan Bapak teman-teman semua, kita permudah aja ya supaya nanti ada conclusion-nya. Oke, jadi gini. Who am I? Yang jelas, faktor utamanya adalah dia. Plus dikasih lumpur. Oke? Plus dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Didengar, dilihat, dan dipikirkan, itulah menjadi bagian dari nafas atau jiwa. Maka, ruh plus jasad plus jiwa. Nah, mulai deh kita sadar. Kita ini adalah 3 in 1 gitu. Kita ini adalah 3 dalam 1. Kita ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisah, maka disebut ahad. Ahad itu adalah persatu, menyatu, maka disebut esa, bukan eka. Ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang maha satu, eka. Jadi Tuhan tuh bukan satu matematis, bukan ya, tapi kesatuan, karena kamu gak bisa terpisah dari Tuhan, gitu kira-kira bahasa gampangnya. Jadi jangan pusing sama ngitungin Tuhan agama orang lain gitu. Di Tuhan yang banyak banget ya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Enggak, bukan itu poinnya, bukan. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, singkat cerita, wah masih panjang nih kita. Oke ya. Bismillah ya, pelan-pelan ya kita nyicil. Nyicil. Nah, singkat cerita, tadi di awal banget, kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami maut, mati. Karena jiwa inilah yang membuat keaslian ruhani menjadi tidak realitas. Nah, nanti ngerti nih bentar lagi. Ya, saya ulang nih. Kita ini terlahir dan terdidik untuk terikat kepada selain Allah. Karena kita ini adalah ruh yang dilahirkan dalam jasad, yang diberikan aplikasi namanya jiwa, di dalam sebuah panggung sandiwara informasi dunia yang penuh dengan berita dan seterusnya, di mana begitu kita terlahir sebagai jasad, saat itu juga ruhnya semakin tidak realitas karena langsung dikotori oleh informasi dunia. Salah satunya, kamu tuh abu loh. Nah, dikasih nama aja sama orang tua. Belum apa-apa, kita udah loncat dari ruh ke nama gitu. Kamu tuh gini, kamu tuh gitu, kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Yang nanti bahasa gampangnya, yang di luar inilah yang disebut dengan yang namanya knowledge atau pengetahuan. Atau nanti kita akan memberikan satu analogi yang disebut dengan yang namanya khuldi, sajaratul khuldi. Maka semakin kita makan khuldi, semakin jiwa kita dipenuhi oleh konsep, gitu kira-kira Bu, Pak. Maka kalau dipenuhi oleh konsep, kita lupa kepada kesejatian. Jadi kita anggap bahwa diri kita ini adalah konsep yang kita bangun. Atau programming. Inilah yang disebut dengan yang namanya dunia. Maka menembus dunia menuju kepada kesadaran akhirat, yaitu kesadaran ruhani. Kamu tuh ruh kok gitu, bukan abu, bukan. Kamu tuh ruh kok, bukan si khawatir itu, bukan si cemas itu, bukan, gitu kira-kira. Singkat cerita, ya ini nanti ingetin kapan-kapan kita lanjut, karena nggak bisa pendek ya ternyata. Singkat cerita gini Bu, kita kembali dulu ya ke ayatnya, supaya kan bisa diaplikasiin ya gitu. 29 ayat 57. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini ngomonginnya bukan fisik nih.
Oh, berarti setiap nafs itu ada tenggang waktunya. Kalau nafsnya tenggang waktunya udah habis, at the end kamu akan ketemu aku. Nah, sekarang kita translate ini menjadi bahasa keseharian. Ibu bapak anggap ini adalah langit, ini adalah awan. Ibu bapak ngelihat di bawah ke atas, langit yang tertutup awan, bukan berarti langitnya nggak ada. Oke? Ulang ya. Ih, awan nggak ada, bukan nggak ada, ketutupan. Iya, langit nggak ada, bukan nggak ada, tertutup oleh awan. Nah, nanti kita akan ngerti. Udah kita mudahin aja ya. So, siapa diri kita? Saya adalah dia plus lumpur plus ego. Dah, gitu gampangannya. Nah, kita lepasin lumpur nih. Kenapa? Ya udah, lumpur mau udah jelas lah ya. Udah, kita nggak usah ngomongin lumpur lagi nih. So, siapa kita? Kita adalah Allah plus ego. Berarti kalau mau menghadirkan Allah gimana? Egonya yang diredam. Makanya kalau dalam statement bahasa Inggris ada I am mother. Oh, berarti kalau jadi mother berarti lagi jadi ego. Gimana caranya? M-nya ilangin semua supaya jadi tetap I. Who the really I? Ya himself, gitu kira-kira. Nanti M di situ atau ego di situ bisa apa? Pikiran, perasaan, memori, emosi, semuanya. Singkat cerita, Bu. Semua yang jadi awan ini bagian dari karma, gitu kira-kira. Apa? Memori. Karena everything is transferable memory. Ngelihat apa? Langsung masuk memori, nggak bisa lupa tuh. Meskipun nggak ingat. Ingat ya, tidak diingat bukan berarti nggak ada. Karena dia masuk ke dalam memori yang nggak bisa dilupakan lah dalam tanda petik. Maka poinnya bukan melupakan sih, menerima gitu. Ada orang yang nyebelin, lupain lah. Semakin saya niat melupakan, semakin dia paling diingat. Semakin keras kita melupakan, semakin dia yang akan diingat. Maka kalau kita ngomong musuh ya, musuh itu adalah orang yang paling kita cintai. Kenapa? Diingat-ingat terus, gitu kira-kira. Ya, oke. Nah, gampangannya, ini ruh nih. Ini ego. Ini adalah si lumpur, gitu kira-kira. Diri kita yang sejati yang mana? Si langit lah. Jadi kalau ada awan yang lagi lewat, itulah yang disebut dengan ego, yang ada matinya, yang ada ajalnya, yang ada expirednya. Sedih itu nggak selamanya, gitu. Bad mood tuh nggak selamanya, ada ajalnya. Karena begitu sedih ada, itu lagi ketutupan awan sebentar kok. Karena dirimu bukan sedih. Kamu tidak tertampak karena kesedihan, karena kenapa? Tenang aja, sedih ada waktunya, senang ada waktunya. Semuanya pasti ada waktunya. Makanya kalau ini semuanya udah selesai waktunya, kullu nafsin zaikatul maut, kamu akan kembali melangit, gitu kira-kira. Tapi bukan berarti kita nggak usah sedih, nggak bisa. Pertanyaannya, login kepada awan atau enggak? Kalau login kepada awan, kita terjebak di sini. Kita menganggap bahwa diri saya adalah si sedih. Ibu bapak orang alim ya, sufi lah anggaplah, orang arif gitu. Bukan nggak marah, bukan. Marah. Tapi nggak lama-lama gitu login di sininya. Oh, disadari bahwa itu cuma awan yang lewat lah. Kan ingat, diri yang sejati itu, fitrah itu adalah nggak pernah berubah. Fitrah kita di sini, gitu kira-kira. So, ini adalah nanti jadi sang subjek. Subjek yang mengamati awan. Ya, gitu kira-kira. Jadi mulai disadari, sedih. Siapa nih yang sedih? Gitu. Jangan langsung gimana-gimana gitu. Mau marah, siapa yang marah? Nah, kalau ada siapa yang marah, ada jeda dulu. Kalau ada jeda, biasanya nanti masuk ke dalam kesadaran. Akhirnya nggak jadi marah kok. Meskipun ya marah sih, tapi nggak login di situ gitu, nggak lama-lama gitu kira-kira. Itulah kullu nafsin zaikatul maut. Dimana kalau kita terlalu banyak login di sini, kita sedang ada di dalam karma, gitu kira-kira bahasa gampangnya. Kita lagi ada di dalam memori gitu. So, liberating our karma. Dengan cara apa? Sadarilah bahwa
Setiap hari kita hanya melihat awan yang berdatangan, dan awan itu tidak permanen. Kenapa? Sedih nggak ada permanennya, senang nggak ada permanennya, semuanya dinamis. Inilah yang disebut kun fayakun. Terjadi maka terjadi terus, gitu kira-kira. So, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang didiskusikan siang hari ini ada sesuatu yang bisa diambil, itu sih poinnya. Artinya mulai lebih menyadari tentang nafsin zaikatul maut, setiap yang jiwa, oke. Begitu datang hal yang menyedihkan, tamu nih, kalau kata Rumi ya. Kamu tuh guest house kan? Setiap hari datang tamu gitu. Mau tamunya nyebelin kamu harus senyum, mau tamunya menyenangkan kamu harus senyum. Tetap orang kamu guest house kok, hospitality. Dan si tamu itu nggak akan tinggal selamanya, orang hotel gitu, orang guest house gitu. Dia cuma mampir kok. Maka welcome and entertain them all. Entertain semua awan yang datang sebagai sesuatu yang terbatas, ada limitasinya. Maka nothing permanen gitu. Gitu ya. Gak ada yang permanen. Sekaligus gak ada yang ideal. Nah gitu. Saya tuh mau mencari menantu yang ideal. Wah, gak akan nemu aja, Bu. Gak akan nemu aja. Saya tuh mau mencari pasangan yang ideal, pasanganku tuh nggak ideal, ya nggak akan ada lah gitu. Orang semuanya dinamis dan bergerak gitu. Kita ngelihatnya pakai kesadaran awan atau kesadaran langit, dah itu aja yang sederhananya. Oke, mudah-mudahan para lumpur di sini nggak dilumpur-lumpur terus gitu. Tapi kita masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, konteksnya bahwa kita bukan hanya lumpur yang diberi bentuk. Kita tidak hanya dalam kesadaran fisikal secara materialistik gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana how we react gitu. Dan lebih menyadari bahwa yuk kita jadi subjek gitu. Ini lagi sedih datang, sedih nggak permanen. Udah tenang gitu. Nanti ada khawatir datang. Makanya disebut khawat kan. Khawat itu kan berlalu lalang gitu artinya. Syuk gitu. Makanya once kita ada jeda, semuanya jadi freeze. Zeng. Kalau ibu bapak nonton filmnya The Flash gitu ya. Si Flash itu kalau dia lagi lari semuanya tuh diam. Zek. Gitu. Begitu semuanya diam. Zek. Saya akan lebih bisa membaca itu lebih clear. Begitu semuanya slow motion, semua pergerakan in detailnya akan kelihatan. So that's why kita perlu hening, jeda, tumak ninah kalau lagi sholat, khusyuk. Karena once kita khusyuk, semuanya lagi slow motion. Dan begitu slow motion saya mulai bisa menelaah. Oh ternyata dia nggak jahat ya. Karena kalau waktu di slow motion, dia melakukan itu ternyata mau nolong saya. Cuman waktu itu kelihatannya agak cepat, jadi saya berasumsi bahwa dia jahat gitu kira-kira. Diterjemahkan ke dalam kesehariannya, ibu bapak silahkan. Direnungkan, dikunyah-kunyah. Mudah-mudahan dapat sesuatu rasa yang menambah rasa dari bagian-bagian puzzle yang bismillah, insya Allah kita akan selalu berjalan dan selalu belajar gitu kira-kira. Oke ya, teman-teman ibu dan bapak, ini ada pertanyaan. Setelah timbul kesadaran bahwa kita sedang menjalani karma, apa yang harus dilakukan? Misalnya kondisi sakit, apakah kita harus minta sembuh? Ini membiarkan kasih sayang Allah membantu melewati karma ini. Iya, kalau lagi sakit kan kesembuhan dalam tanda petik, kesembuhan itu kan konsep ya. Sakit itu kan konsep. Saya lagi sakit nih gitu. Oh iya, konsep saya tentang tidak sehat dalam tanda petik. Nah dalam artian mau minta sehat atau sembuh apa dan lain, minta di sini kan juga konteksnya bukan, kita udah bahas bahwa doa tuh bukan masalah ngatur atau minta, bukan. Tapi intinya adalah diterima gitu. Karena nanti kalau udah diterima, tahu kok harus ngapain. Sakit nih, terima aja. Apakah sakit ini nanti ketika akan membawa, jangan-jangan begitu di slow motion nih, sakit ini supaya bikin saya nggak terlalu lari kencang gitu. Karena begitu saya lari kencang, saya kurang peduli sama kanan kiri gitu. Yang saya cari depan, terus ngegas terus. Yang ngegas terus juga bisa nabrak ya, Bu, Pak. Gitu kira-kira. Jangan-jangan sakit ini disuruh ngerem, gitu intinya. Nah, kapan ngerem, kapan ngegas, kan nggak ada yang bisa mewakili perjalanan ya. Yang tahu siapa? Ya tentu saja dirimu dengan dia gitu.
Nah, nanti dia akan memberikan petunjuk dalam tanda petik. Gitu kira-kira. Silakan Kang Andri. Assalamualaikum Kang Abu. Ya. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kang Abu, saya mau konfirmasi aja bahwa saya setuju bahwa kita menuju kepada perjalanan rohani, karena memang sebenarnya kehidupannya adalah perjalanan rohani. Ya. Bahwa jasad itu akan mati dan roh itu akan berjalan lagi mengalami perjalanan berikutnya dengan jasad yang berikutnya. Ya. Di dimensi yang berikutnya tentunya. Nah, cuman pertanyaan saya, apabila kita berusaha untuk menyadari bahwa diri kita ini adalah true self, related dengan pertanyaan Pak Roy tadi, apa yang kita lakukan dengan fisik kita ini, Kang Abu? Karena dari pengalaman yang saya lakukan, misalnya nih, saya punya mobil. Mobil itu bisa aja saya biarkan berdebu, nggak pernah saya servis, saya pakai seperlunya aja gitu kan. Ya. Tapi saya kan perlu merawat dia gitu. Setiap hari makanya saya cuci, saya harus mengganti olinya, onderdil yang rusak saya harus ganti biar dia tetap berjalan sampai pada akhirnya dia harus mati gitu. Nah, ini kan bukan bentuk kemelekatan ya Kang Abu, tapi bentuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam bentuk tanah itu gitu. Ya. Nah, ini bagaimana Kang Abu memahami lebih jauh? Apakah kita memang ya udahlah sakit kita terima sebagai suatu anugerah, sebagai suatu bukan musibah tapi sebagai pengingat kita bahwa kita harus, tadi Kang Abu bilang kita harus mungkin harus slow down, harus apa sih. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita itu menjaga diri kita, menyayangi ya tentunya, agar tidak sakit gitu, agar tidak menderita gitu. Bahkan kita setiap hari, mungkin ibu-ibu yang sering merasakan alisnya harus digambarin gitu, agar kelihatan cantik, tampil di layar pun harus cantik kan gitu. Nah, nggak mau tampil kalau lagi pakai daster gitu, jadi masih foto-fotonya aja gitu. Artinya kan kita harus merawat fisik kita juga, kita harus, apalagi ada kata-kata saling menghargai. Pada saat ada kondangan, ada undangan, kita nggak mungkin kan pakai baju yang biasa-biasa aja gitu. Apalagi orang yang kita yang ingin kita hargai itu orang yang kita hormati juga gitu. Ya. Pasti kita harus berpantas-pantas dan berpakaian selayaknya. Nah, apakah ini bisa dikategorikan sebagai mencintai diri kita dan nggak bisa melepaskan diri dari kemelekatan sampai tubuh ini mati, atau kita harus membiarkan aja, udahlah, yang penting saya ntar juga mati sendiri gitu ya Pak? Ya, perjalanan, yang penting perjalanan rohani saya lah gitu, sampai pada saat nanti saya sampai di ujung jalan sana gitu. Nah, ini yang mohon pencerahan dari Kang Abu. Terima kasih. Yeah. Oke, thank you. Wow, Andri ini jawabannya bisa panjang banget. Tapi kita langsung straight to the point ya. Itulah kenapa nomor 1 di 28.1 kalimatnya gini. Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, jangan melampaui batas. Tuh, ini disuruh hati-hati nih sama makanan salah satunya ya. Ini yuk, makanannya luas ya, fisik maupun non-fisik. 82.4. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Diulang lagi. 2.168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari yang terdapat dari bumi. Jadi jangan lupa nih, kalimat khalifah fil ard. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 21.107. Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita jangan jauh-jauh ngomongin semesta, khalifah, bumi, apa dan lain-lain. Bumi sejati yang kemana-mana kita ada, kita pergi, kita menyatu, itu apa? Ya dirimu sendiri juga, gitu kira-kira. Maka ini disebut sebagai mikrokosmos. Dalam bagian nanti sebagai makrokosmos, di Tuhannya namanya metakosmos. Jadi sorry to say, merawat apa yang Tuhan berikan sebagai kendaraan itu adalah the most essential, yang paling pertama harus dalam tanda petik menjadi sebuah kesadaran, gitu kira-kira.
Maka inti dari hidup ini adalah perawatan, merawat. Gitu intinya. Maka bukan berarti yang penting pelajaran spiritual. Justru si tubuh ini akan membawa banyak tanda untuk spiritualitas kita jadi berkembang gitu. Makanya tadi saya bilang, banyak-banyak ngaca yuk gitu. Sadari deh, kita tuh nggak tahu jumlah rambut kita, nggak tahu jumlah bulu alis kita, nggak tahu jumlah sel-sel apa. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang wadah ini, karena wadah ini yang akan menjadi jembatan kita untuk melakukan pertumbuhan spiritual. Artinya apa? Yuk kita rawat kulitnya, kita rawat bungkusnya. Bungkusnya juga kan harus bagus dong. Meskipun ya don't judge a book by cover, tapi kalau covernya oke kan juga enak lihatnya, gitulah kira-kira. Tapi poin pentingnya juga adalah ini bungkus ini kan tergantung dari apa ya, proyeksi dari isinya, gitu kira-kira. Makanya orang yang skincare diulang-ulang tanpa melakukan soul care, ya glowing cuman kulitnya, tapi beda, auranya tuh beda, gitu kira-kira. Karena aura tuh bukan dari dokter kulit, bukan. Aura bukan dari sejauh mana di laser gitu misalnya, bukan. Karena itu adalah energi within gitu. Maka coba bayangin betapa kerennya metodologi religion gitu. 1. Carilah jalan mengenal kepada jalur ruhani, syahadat. Tapi jangan lupa ya untuk melakukan sebuah ritual yang melibatkan juga fisiknya. Ada sholat. Makanya kenapa ada gerakan sholat? Kenapa tubuh harus ikut sih gitu? Karena ada pemaknaan di situ gitu. Karena setiap pemaknaan dalam konteks ritual, di dalamnya pasti ada tingkat sakral gitu kira-kira. Makanya disuruh dicek mulutnya, tangannya, diwudu. Itu kan sebetulnya dari subuh ke zuhur, kamu udah merawat tubuh belum sih gitu? Kamu udah merawat titipan Tuhan yang satu ini belum sih gitu? Ibu bapak nggak banyak orang yang menyadari bahwa tubuh ini titipan Tuhan yang perlu dirawat loh gitu kira-kira. Makanya dia nggak tanggung-tanggung atau nggak apalah ya, nggak ada kekhawatiran ketika dia marah, benci, dendam, itu tuh membuat di dalamnya nggak beres, tubuh fisiknya juga nggak beres gitu kira-kira. Makanya kan menyakiti diri bahasanya, zolim gitu. Nggak selesai di sholat, hati-hati loh. Konsumtif terhadap faktor fisikal, kebanyakan puasa dong, gitu kira-kira. Kenapa kita nggak makan, nggak minum waktu puasa? Berarti kan itu bukan hanya urusan masalah makan minuman fisikal, gitu intinya. Makanya jadi zakah. Apa itu zakat? Bersih. Dan kita melakukan perjalanan haji. Harus ada kaki yang menapak untuk mendapatkan experience yang menumbuhkan spiritual. Maka ini dua-duanya nggak bisa terpisah gitu. Maka orang yang menumbuhkan spiritualitas, otomatis dia akan juga sangat dalam tanda petik merawat tubuh fisiknya gitu intinya. Maka poin pentingnya sekali lagi ini nggak ada yang jauh lebih, maksud saya seimbang, yin yang lah gitu kira-kira. Karena kenapa? Nanti kalau kita ngerti juga ya, tubuh fisik kita juga kan sebenarnya kan energi, sebenarnya juga cahaya, sebenarnya juga ilusi juga sih gitu ya. Nanti kita ngerti bahwa sesuatu yang fisikal juga kan adalah energi yang memadat, by the way. Benda padat, benda mati yang selama ini Newtonian mengatakan bahwa ini benda mati, nggak ada yang mati juga, nggak ada yang padat juga. Semuanya justru malah energi yang memadat menjadi solid gitu. Makanya kulit kita kan nggak kaku ya, hidup. Tubuh kita tuh hidup gitu. Makanya semesta tuh hidup gitu. Nggak ada yang nggak hidup, nggak ada yang tidak bergerak gitu. Karena semuanya bergerak sesuai dengan dalam tanda petik sunatullahnya gitu intinya. Jadi saya rasa ya balik lagi ya, kalau kita punya mobil dan mobilnya nggak dirawat ya berarti kita dalam tanda petik nggak bersyukur dong. Bukti saya bersyukur punya mobil, mobilnya dirawat dan dipakai gitu. Tapi jangan lupa fungsi mobil itu untuk menghantarkan kamu dari A menuju B, gitu intinya. Bukan mobilnya apa, tapi kamu sampai nggak ke titik B, gitu kira-kira. Mobilnya dirawat, dibersihin tiap hari, tapi nggak pernah dipakai ke destinasi B, ya sama aja. Saya beli mobil bukan buat ngumpulin bensin, kan enggak dong. Tapi bensin dipergunakan untuk membuat mobil bisa bergerak. Jadi uang tuh adalah bensinnya.
Jadi hidup bukan buat ngumpulin uang. Uang itu adalah bagaimana untuk menggerakkan menuju kepada destinasi gitu. Gitu ya. Intisarinya adalah the journey. Intisarinya adalah perjalanan. Intisarinya adalah langkahnya gitu kira-kira. Bukan masalah mobilnya, bukan masalah bensinnya gitu. Karena saya beli mobil bukan mau ngumpulin bensin. Hidup bukan mau ngumpulin uangnya. Uang diperlukan jelas lah. Bensin diperlukan jelas. Nggak ada bensin nggak bisa maju gitu. Tapi titik intinya adalah kita menuju destinasi berikutnya. Gitu kira-kira. Kita kembali dulu ke Pak Adri ya bentar. Mana ya? Oh, kayaknya udah sign out ya. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan nanti bisa didengar di rekamannya. Oke, Ibu dan Bapak 1441 aman ya? Saya rasa mudah-mudahan ini jadi sesuatu di siang hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis atau dicatat atau diingat-ingat juga boleh. Mungkin kita akan bahas di 2 pertemuan yang akan datang. Insya Allah Rabu depan akan ada bintang tamu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Hatur nuhun atas perhatiannya. Gambar saya masih ada, Bu, Pak? Ada ya? Suara masih aman ya? Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat lagi, sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin, kita ketemu di Hafara berikutnya di jam dan channel yang sama. Linknya selalu sama, jamnya selalu sama, setiap hari Rabu jam 13. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum